Yesus menampilkan pribadinya sebagai gembala yang baik. Nah, sistem penggembalaan itu dulu pernah saya terangkan di Ciawi, entah tahun 2007 atau 2008. Sistem penggembalaan lain dengan sistem perusahaan, sistem manajemen lain. Sistem penggembalaan itu sistem asuhan, diasuh. Jadi orang yang tidak baik, orang yang tidak baik, orang yang hancur, orang yang najis, jangan diusir dari penggembalaan, tapi diasuh. Sistem penggembalaan itu sistem asuhan, diasuh, ya, diasuh sampai menjadi baik. Nah, ini Tuhan tampil sebagai gembala yang baik. Salah kalau waktu baik kita terima jemaat itu, oh ini pendukung gereja luar biasa. Waktu dia jatuh lalu kita usir, wah ini bukan sistem penggembalaan, ini sistem perusahaan. Kalau perusahaan memang cari yang baik-baik ya, betul ya. Baik-baik, kalau mencuri ya di out, sudah di out. Kalau perusahaan, tapi sistem penggembalaan lain, sistem asuhan. Justru yang hancur, yang tidak baik, yang tidak ada harapan, diasuh oleh gembala yang baik untuk bisa menjadi baik, bahkan sempurna. Banyak kita salah, rekan gembala termasuk saya banyak salah. Banyak kita tidak telaten. Telaten itu apa ya? Maafkan bahasa saya campur-campur ya. Kita tidak sabar. Wah itu sudah, keluarkan aja. Sudah, tidak bisa. Jangan. Sistem asuhan itu sistem penggembalaan. Sistem seberapa bisa kita tolong dia, kita tolong. Tapi ya memang sebagai gembala tugasnya hanya menolong. Ya. Tetapi saya selalu ingat pesan dari gembala guru saya, mertua saya, Bapak Pendeta Pong. Kalau kamu mau tolong orang, ya istilah umpong kepada kamu siap digantung. Nggak gampang nolong orang itu. Kita mau nolong, malah kita digantung. Digantung, ya itu resiko sebagai gembala. Resiko sebagai gembala. Saya mau tolong, ayo bagaimana? Tak tahu kita yang digantung sudah di mana-mana. Oh gembala begini, gembala begitu, ya sudahlah. Harus kita terima. Yesus sampai menyerahkan nyawa. Amin saku. Itu gembala yang baik. Ya semoga kita bisa. Jadi ini untuk menjadikan yang rusak binasa jadi baik, Yesus harus tampil sebagai gembala yang baik. Jika Yesus tampil, akulah gembala yang baik. Jika Yesus tampil sebagai gembala yang baik, maka kita harus menjadi kehidupan yang tergembala. Nah, itu saja. Kalau Yesus tampil sebagai terang dunia, akulah terang dunia, maka kita harus jadi terang. Kamulah terang dunia. Jadi penampilan Yesus itu ada maksudnya. Saya bukan begitu-begitu saja. Kalau Yesus tampil sebagai akulah roti hidup, ya kita makan. Kita makan. Nah, itu saku. Akulah gembala yang baik. Jika Yesus tampil sebagai gembala yang baik, maka kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan baik. Tergembala. Ya, kita harus tampil menjadi kehidupan yang tergembala dengan baik. Siapa yang harus tergembala? Jadi ini urutannya. Orang rusak, orang binasa mau jadi baik, bagaimana caranya? Yesus tampil sebagai gembala baik, maka kita harus tampil sebagai kehidupan yang tergembala. Harus tergembala dengan baik. Siapa yang harus tergembala? Nah, ini pertanyaan dulu. Siapa yang harus tergembala? Yang harus tergembala mulai dari gembala. Gembala-gembala. Gembala, rasul, nabi, guru, penginjil, semua harus tergembala. Pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, sangkur, grup kur, pimpinan pujian, kolekte, pembersih gereja, semua pelayan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, domba-dombanya Tuhan, semua harus tergembala. Tidak ada terkecuali. Sampai mulai seorang gembala harus tergembala. Kalau gembala tidak tergembala, domba-dombanya cerai-berai. Gembala dulu yang harus tergembala. Penginjil harus tergembala. Mohon maaf kalau saya sampaikan ini satu. Sebenarnya banyak penginjil-penginjil yang hebat. Makin tahun seharusnya makin hebat dipakai Tuhan. Makin tua makin hebat dipakai Tuhan. Tapi kebanyakan penginjil habis. Habis. Tak terdengar lagi. Tak terdengar. Kenapa?
Karena tidak tergembala. Tidak tergembala. Kalau tidak tergembala, tidak bertahan. Kehidupan tidak tergembala, tidak bertahan. Semua harus tergembala. Semua harus tergembala. Kalau tidak tergembala bagaikan bintang yang jatuh. Tidak tahan. Tidak mampu. Semoga kita bisa mengerti. Di mana? Lalu pertanyaan, loh Om, kalau gitu siapa yang tergembala sudah tahu. Setiap kehidupan kita, mulai gembala, rasul, nabi, guru, penginjil, pelayan Tuhan, anak Tuhan, domba-domba, semua harus tergembala. Di mana kita harus tergembala? Nah, ini pertanyaan lagi. Di mana kita harus tergembala? Jawabannya, kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Itu jawabannya. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Carang melekat pada pokok anggur yang kita bangsa kafir keledai, bangsa keledai ini keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Itu di mana kita tergembala? Di mana kita harus tergembala? Kita harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur, itulah Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan siapa, Tuhan Yesus. Itu pengajaran yang benar. Kita tergembala. Seperti keledai tertambat, bukan tertambat pada dosa, tertambat pada pokok anggur yang benar. Dalam Kejadian 49, keledai tertambat pada pokok anggur yang benar. Ini saudara, kita tergembala. Sudah tahu siapa, di mana kita tergembala. Mengapa kita harus tergembala? Ya, supaya saudara sadar, kok ini soal penggembalaan, kenapa sih? Kenapa harus begitu? Ayo kita telusuri pagi ini. Dalam pengajaran, ini sistem pengajaran, mari kita telusuri. Saudara, siapa yang harus tergembala? Di mana kita harus tergembala? Mengapa kita harus tergembala? Mengapa harus tergembala? Jawabannya Matius 9. Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, ya, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi belas kasihan Yesus itu kepada domba yang tak tergembala itu. Perhatian Yesus betul-betul. Ya, ini mengapa kita harus tergembala? Sebab domba yang tidak tergembala beredar-edar, akibatnya lelah. Lelah itu sama dengan menanggung letih lesu dan beban berat. Beredar-edar itu menanggung letih lesu, beban berat. Lelah. Hamba Tuhan yang beredar-edar tidak punya pokok yang benar. Lelah dia itu. Sebenarnya lelah. Lelah. Sebenarnya lelah. Fellowship semacam ini, saya mengalami fellowship tanpa firman. Ikut fellowship tanpa firman, aduh capek luar biasa. Lelah, betul. Menanggung letih lesu dan beban berat. Menanggung letih lesu, beban berat. Itu lelah, istilah lelah. Terlantar, akibatnya lelah, menanggung letih lesu, beban berat. Terlantar, istilah terlantar itu sama dengan tidak ada yang bertanggung jawab, terutama atas keselamatan jiwa. Itu terlantar, tidak ada yang tanggung jawab, terutama atas keselamatan jiwanya. Coba sidang jemaat, kalau tidak tergembala, mau menikah susah, cari pendeta sembarang sudah pendeta siapa. Waktu mati susah juga cari pendeta lah, ini terlantar. Itu yang jasmani, apalagi keselamatan jiwa, siapa yang tanggung jawab? Loh, jangan main-main. Jangan main-main. Tidak sembarangan. Saya sangat sedih. Orang mau menikah, ya cari pendeta di mana Pak? Sembarang sudah. Waduh. Nanti malam kita bicara soal nikah. Oh, jangan sembarang. Nikah ini yang amat baik nanti nikah itu. Bukan cuma baik, amat baik. Nikah itu. Jangan sembarang. Saya ayo, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh banyak kasus-kasus orang meninggal, orang mau menikah. Waduh, cari pendeta di sana, di sini. Karena tidak tergembala. Apalagi yang rohani. Keselamatan jiwanya. Siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung? Kalau tidak tergembala. Oh, ini sungguh-sungguh. Kemudian maaf,
Untuk bangsa kafir akibatnya kalau tidak tergembala kembali menjadi anjing. Maaf, bangsa kafir yang tidak tergembala kembali menjadi anjing. Seperti anjing selalu menjilat muntah, campur baur dengan dosa. Kalau tidak tergembala, bangsa kafir ini sudah diangkat jadi domba, lalu tidak tergembala betul-betul menjadi anjing kembali, campur baur dengan dosa. Dan akibat keempat, bertemu dengan singa. Kalau beredar-edar, bukan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan singa. Ayo, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini fatsal penggembalaan. Fatsal penggembalaan. Mari, silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti Lawan singa. musuh iblis berjalan keliling, beredar-edar. Terus, Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. ya, Dan mencari orang yang dapat ditelannya. iya. Kalau kita beredar-edar bukan bertemu Tuhan, gembala yang baik, bukan. Bertemu setan, singa, setan. Itu pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran sesat yang membinasakan, menyesatkan dan membinasakan. Betul-betul. Saudara, ayo para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan beredar. Kalau beredar, bukan bertemu gembala yang baik, bertemu dengan singa, setan dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat yang menyesatkan dan membinasakan. Lebih celaka lagi kami para gembala. Kalau gembala beredar-edar tidak punya pokok yang benar, semua sama. Sudah beda sama. Sama enggak apa-apa sama. Beredar itu namanya. Enggak punya pokok. Semua sama. Jelas, oh iya beda, tapi sama saja. Itu beredar. Mohon maaf para gembala. Kalau gembala beredar-edar menerima pengajaran yang beda-beda, sama dengan memasukkan singa di kandang penggembalaan. Kalau sidang jemaat yang beredar-edar, ketemu singa di jalan. Tapi kalau gembala yang beredar-edar, sama dengan memasukkan singa di kandang penggembalaan. Kalau gembala tidak punya pendirian, tidak punya pokok yang benar, memasukkan singa dan jemaat akan tercerai-berai. Betul-betul terpecah-pecah jemaat itu, tercerai-berai. Semoga kita bisa mengerti. Inilah mengapa kita harus tergembala. Kalau tidak tergembala sangat riskan. Akibat-akibatnya sudah kita lihat berdasarkan ayat-ayat. Ya. Tapi kalau sebaliknya, jika kita tergembala dengan baik, maka kita berada dalam tangan gembala yang baik. Jika kita tergembala dengan baik, maka kita berada di dalam tangan gembala yang baik. Yesus, kalau kita sudah berada di dalam tangan, seperti, maafkan kalau ini domba ada di tangan gembala, ya mau dimandikan, mau diapakan, sembarang. Seperti bayi ada di tangan ibu, ya mau dikasih makan, mau diapakan, semua bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan. Tapi kalau bayinya beredar-edar sana-sana, wah ibunya tidak bisa. Begitu juga hidup kita. Kalau kita tergembala dengan baik, ada di dalam tangan gembala yang baik, maka Yesus sebagai gembala yang baik akan melakukan tugasnya. Nah, saya ulangi, jika kita tergembala dengan baik, maka kita berada di dalam tangan gembala yang baik, maka Yesus sebagai gembala yang baik akan melakukan tugasnya untuk menjadikan semua baik, bahkan sempurna seperti Dia. Sekalipun kita rusak, sekalipun kita sudah rusak, sudah najis, sudah jatuh, sudah kotor, tapi kalau ada mau tergembala, ada di tangan gembala yang baik, maka Yesus sebagai gembala baik bisa melakukan tugasnya. Ya, bisa melakukan tugas. Ada yang luka, dibersihkan, disembuhkan. Ada yang kotor, permisi, seperti bayi buang kotoran, ada yang kotor, dibersihkan. Semua jadi baik, bahkan sempurna. Amin, saku. Ayo sungguh-sungguh, tergembala sungguh-sungguh, tergembala sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti pada pagi hari ini. Sekarang kita lihat tugas. Nah, kalau kita sudah tergembala, ada di dalam tangan gembala baik melakukan tugasnya. Nah, tugas